Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang nilai sosial dan norma sosial. Perkenalkan, saya Wafi Haris Azhari dari absen 33. Perkenalkan, nama saya Cika Rana Gatre, absen 10. Perkenalkan, nama saya Davin Dejiko, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Dimas Yulia Saputra, absen 12. Oke, saya akan menjelaskan tentang nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah ukuran-ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta dianut oleh banyak orang dalam lingkungan masyarakat mengenai apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Nilai-nilai sosial merupakan aktualisasi dari kehendak masyarakat mengenai segala sesuatu yang dianggap benar dan baik. Pada intinya, adanya nilai sosial dalam masyarakat bersumber pada 3 hal, yaitu dari Tuhan, masyarakat, dan individu. Berikut ini adalah pengertian nilai sosial dari beberapa para ahli. Yang pertama, Gimbal Yong. Nilai sosial adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang baik dan apa yang benar, dan apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Robert M.Z. Lawang. Nilai sosial adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, dan memengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai itu. A.W. Green, nilai sosial adalah kesadaran yang secara efektif berlangsung disertai emosi terhadap objek, ide, dan individu. Berikut ini adalah ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial merupakan sesuatu yang abstrak yang ada dalam pikiran atau perasaan manusia. Yang kedua, nilai sosial tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari manusia. Ketiga, nilai sosial merupakan ciptaan masyarakat yang tercipta melalui interaksi warga masyarakat. Yang keempat, nilai sosial dapat diteruskan atau dipindahkan di antara individu, satu kelompok ke kelompok lain, maupun satu masyarakat ke masyarakat lain. Sistem nilai dapat berbeda-beda antara satu individu dengan individu lain, antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Tiap nilai sosial dapat memberikan pengaruh berbeda terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah klasifikasi nilai sosial. Klasifikasi nilai sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai material. Nilai material yaitu nilai yang berguna bagi jasmani manusia atau benda nyata yang dimanfaatkan bagi kebutuhan fisik manusia. Contohnya, uang yang berguna bagi manusia karena dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya. Yang kedua, nilai vital. Nilai yang berguna untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam hidupnya. Contoh, kendaraan bermotor dewasa ini menjadi alat transportasi vital bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya, misalnya untuk pergi ke tempat kerja. Yang ketiga yaitu nilai rohani. Nilai rohani adalah nilai yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani, spiritual manusia yang sifatnya universal. Nilai rohani dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain 1. Nilai keberadaan dan nilai empiris adalah nilai yang bersumber dari proses berpikir teratur yang menggunakan akal manusia, logika, rasio, dan diikuti dengan fakta-fakta yang telah terjadi. Contoh, orang yang dituduh bersalah tetapi belum terbukti melakukan kesalahan tidak lantas dihukum, melainkan harus melalui proses pengadilan. Yang kedua yaitu nilai keindahan. Nilai yang berhubungan dengan ekspresi, perasaan, atau isi jiwa seseorang mengenai keindahan. Nilai keindahan disebut juga nilai estetika. Contohnya mendengar lagu, melihat lukisan dan ukiran atau karya-karya seni lainnya, atau melihat pemandangan. Yang ketiga, nilai moral
adalah segala sesuatu mengenai perilaku terpuji dan tercela atau nilai sosial yang berkenaan dengan kebaikan dan keburukan. Nilai moral disebut juga dengan nilai etika. Contoh, menolong orang lain, membantu orang yang kesusahan. Yang keempat, nilai religius adalah nilai ketuhanan yang berisi keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya beribadah. Selanjutnya ada jenis nilai sosial berdasarkan ciri-cirinya. Ada dua, yaitu nilai dominan dan nilai yang mendarah daging. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Ukuran dominan atau tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Contohnya, sebagian besar masyarakat menghendaki perubahan ke arah perbaikan atau reformasi di segala bidang kehidupan, seperti bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, berapa lama nilai tersebut dianut atau digunakan. Contohnya, sejak dahulu hingga sekarang, tradisi sekaten di Surakarta dan Yogyakarta dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dilaksanakan di alun-alun keraton dan di samping masjid besar. Yang ketiga, tinggi rendahnya usaha orang untuk memperlakukan nilai tersebut. Contohnya, menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam selalu berusaha untuk dapat melaksanakannya. Yang keempat, prestis atau kebanggaan orang-orang yang menggunakan nilai di masyarakat. Contohnya, memiliki mobil atau barang lain yang bermerek terkenal dapat memberikan kebanggaan atau prestis tersendiri. Lalu, nilai yang mendarah daging atau internalized value. Nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian atau kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya, kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Contohnya, seorang kepala keluarga yang notabene-nya wajib memenuhi nafkah keluarganya. Jika dia tidak mampu untuk memenuhi nafkah, pasti akan merasa bersalah. Fungsi nilai sosial. Secara umum, nilai sosial memiliki beberapa macam fungsi, antara lain menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku, penentu dalam memenuhi suatu peran sosial manusia, alat solidaritas yang terdapat di kalangan anggota kelompok masyarakat, serta yang terakhir sebagai alat pengawas atau pengontrol perilaku manusia. Sumber nilai sosial. Ada 3, yaitu nilai yang bersumber dari Tuhan. Sumber ini dapat diketahui seseorang melalui ajaran agama yang tertulis dalam kitab suci. Terdapat nilai yang dapat memberikan pedoman atau petunjuk dalam berperilaku atau bersikap dengan sesama di dalam ajaran agama. Contohnya nilai kasih sayang, ketaatan atau kepatuhan, hidup sederhana, jujur, dan sebagainya. Nilai ini juga disebut dengan nilai teonom. Lalu nilai yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat bersepakat mengenai hal-hal yang dianggap benar dan luhur, kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Contohnya, sopan dan santun kepada semua orang, baik muda maupun tua. Nilai yang bersumber dari kesepakatan banyak orang ini disebut juga dengan nilai heteronom. Lalu ada nilai yang bersumber dari individu. Pada hakikatnya memang setiap individu memiliki suatu hal yang baik, penting, dan luhur. Contohnya, giat dalam bekerja. Seseorang menganggap bahwa kerja keras menjadi hal yang penting untuk meraih keberhasilan. Pengertian norma sosial. Norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok, masyarakat, dan memiliki batasan wilayah tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya.
Ada berbagai macam norma, diantaranya norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. Jenis-jenis norma berdasarkan daya ikatnya, tata kelakuan atau mores. Nah, norma ini dipergunakan sebagai pengawasan baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat terhadap anggotanya. Tata kelakuan memberikan batasan-batasan pada perilaku individu dan menjaga solidaritas kesetiakawanan di antara anggota-anggota masyarakatnya. Pelanggaran terhadap norma ini adalah sanksi berat. Perbedaan tata kelakuan akan ditemui pada berbagai daerah. Hal ini terjadi karena tata kelakuan timbul dari pengalaman yang berbeda-beda dari masyarakat tersebut. Tata kelakuan bisa bersifat paksaan, tetapi bisa juga bersifat sebagai larangan sehingga secara langsung dapat dijadikan sebagai alat di mana anggota masyarakat harus menyesuaikan dengan tata kelakuan tersebut. Contohnya, tidak menggunakan narkoba, tidak melakukan pembunuhan, dan tidak melakukan meminum hal yang berbau alkohol. Cara atau usage. Jenis norma ini menunjuk pada suatu bentuk perbuatan pribadi. Norma ini jelas terlihat pada hubungan antar individu. Pelanggaran pada norma ini tidak menimbulkan reaksi yang besar dari masyarakat, tapi hanya berupa celaan. Contohnya, menggunakan kosmetik yang tidak benar, makan dengan berdiri, dan menggunakan pakaian yang sopan. Kebiasaan atau fault ways. Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Norma ini dapat dilihat dengan kesukaan individu melakukan kebiasaan tersebut. Hukuman bagi pelanggar norma hanya berupa teguran, cemoohan, ejekan, dan menjauhkan diri dari si pelanggar. Contohnya, mencium tangan orang tua pada waktu akan pergi, memberi salam pada waktu berjalan di hadapan orang lain. Adat istiadat atau custom. Norma ini menunjuk pada kekuatan penyatuan setiap pola perilaku masyarakat. Apabila ada masyarakat yang terbukti melanggar aturan adat, maka akan mendapatkan hukuman tergantung dari tata aturan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pelanggaran yang dilakukan akan menghasilkan sanksi yang dibandingkan norma-norma lainnya, misalnya dikucilkan atau diusir dari masyarakat tersebut. Jenis-jenis norma sosial berdasarkan aspek dalam masyarakat. Pertama, norma agama. Norma agama merupakan norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat manusia yang berasal dari Tuhan, yang berisikan perintah dan larangan. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada agama masing-masing. Beberapa contoh norma agama: menjalankan ibadah atau sembahyang untuk para pemeluknya, melaksanakan sholat secara tepat waktu, melaksanakan segala perintah agama serta menjauhi segala larangan agama. Kedua, norma hukum. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan. Agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan yang biasanya dibuat oleh lembaga tertentu. Ciri-ciri norma hukum. Sanksinya berat, aturannya pasti, bersifat memaksa, dibuat oleh penguasa, mengikat semua orang, mempunyai alat penegak aturan. Contoh norma hukum. Adanya kewajiban dalam membayar pajak, adanya larangan dalam menerobos lampu merah. Ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pada dasarnya, norma ini merupakan norma untuk melaksanakan nilai moral, yaitu dalam rangka menghargai harkat dan martabat orang lain. Contoh norma kesusilaan: adanya sifat saling menghormati, khususnya dalam menghormati orang yang lebih tua. Adanya sifat saling tolong-menolong, serta menghargai satu sama lain. Mempunyai sifat yang jujur, dan juga adil dalam menjalin hubungan sosial di masyarakat. Keempat, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat. Contoh norma kesopanan: mengenakan tangan kanan
ketika sedang memberi ataupun menerima sesuatu, selalu bersikap rukun di dalam menjalin hubungan sosial maupun interaksi sosial dengan siapa saja, tidak meludah sembarangan, tidak berbicara pada waktu sedang makan, baik sendiri ataupun dengan orang lain. Kelima, norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan yang dibuat bersama secara sadar atau tidak menjadi sebuah kebiasaan. Contoh dari norma kebiasaan: membawakan buah tangan atau oleh-oleh pada saat pulang dari kepergian, mencuci tangan, kemudian berdoa sebelum makan, menggosok gigi sebelum tidur dan juga setelah makan, mandi minimal 2 kali sehari secara teratur. Jenis norma sosial berdasarkan sifat resminya. Norma tidak resmi. Norma sosial yang bersifat tidak resmi, atau juga disebut non-formal, memiliki arti bahwa norma sosial tersebut dirancang atau dibentuk secara tidak jelas, di mana pelaksanaannya pun tidak diharuskan atau diwajibkan untuk masyarakat. Meski demikian, namun biasanya norma ini akan senantiasa dipatuhi ataupun dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan. Sebab norma ini tumbuh berkembang bersamaan dengan kebiasaan hidup di dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi, norma tidak resmi pada umumnya justru mempunyai kekuatan untuk mengikat yang lebih besar daripada norma yang bersifat resmi. Bagi masyarakat atau individu yang melanggar norma ini pasti akan ada rasa malu ataupun bersalah ketika norma tersebut tidak dilaksanakan. Berikut beberapa contoh norma tidak resmi atau non-formal. Peraturan dalam adat istiadat, peraturan yang dibentuk di dalam suatu keluarga, larangan ataupun peraturan yang berlaku dalam lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Norma resmi berbanding terbalik dengan norma non-formal. Norma resmi atau formal ini adalah suatu norma sosial yang dibentuk atau dirancang dengan sadar, serta terdapat kewajiban yang jelas dan juga tegas dalam pelaksanaannya dan mengikat setiap anggota dalam masyarakat. Pada umumnya, norma resmi atau formal ini adalah bagian dari satu kesatuan badan hukum yang berkembang serta dipunyai oleh masyarakat, di mana norma ini disuguhkan lewat berbagai macam proses sosialisasi dan juga pengumuman sosial. Berikut beberapa contoh norma resmi atau formal. UUD 1945, Perpu dan juga Perda, Surat Kepresidenan dan juga Surat Keputusan Pemerintah. Ciri-ciri norma sosial. Adapun ciri dari norma sosial diantaranya adalah sebagai berikut. Biasanya norma sosial tidak tertulis. Norma sosial merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat, ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Jika ada orang yang melanggar norma tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi. Norma sosial terkadang dapat menyesuaikan perubahan sosial, sehingga norma sosial dapat mengalami perubahan. Hal itu berarti norma sosial memiliki sifat yang fleksibel dan juga luas terhadap adanya perubahan sosial. Setiap adanya keinginan dari masyarakat untuk berubah, norma juga akan menyesuaikan dengan adanya perubahan tersebut. Walaupun perubahan dari norma tersebut tidak seluruhnya dirubah, namun aturan yang ada pasti juga akan mengalami perubahan. Fungsi dan peran norma sosial. Norma ini juga mempunyai berbagai fungsi dan peranan di dalamnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sebagai pedoman hidup yang terus berlaku untuk setiap anggota masyarakat dalam wilayah tertentu. Memberikan stabilitas sekaligus keteraturan di dalam kehidupan masyarakat. Bersifat mengikat kepada warga masyarakat, sebab norma juga disertai dengan sanksi dan juga aturan yang tegas untuk setiap orang yang melanggar. Melahirkan kondisi dan juga suasana yang tertib di dalam kehidupan masyarakat. Terdapat sanksi yang tegas yang nantinya akan memberikan efek jera kepada setiap orang yang melanggar sehingga hal itu tidak akan terjadi lagi. Wujud konkret dari nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Suatu standar ataupun skala dari berbagai kategori tingkah laku dalam suatu kehidupan masyarakat.
Norma sosial memiliki peranan yang berkaitan dengan nilai sosial. Peran utama dari norma sosial adalah mewujudkan nilai sosial dalam masyarakat. Norma menjadi cara untuk membentuk pola kelakuan yang diharapkan terwujud sebagai nilai sosial. Demikian penjelasan dari kami tentang nilai dan norma sosial. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.